2 tahun tidak dibayar pajak, kendaraan kita akan dianggap bodong, dan kalau kena petugas atau kena razia itu akan disita oleh petugas. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat dimanapun berada, amin. Hari ini saya berada di tempat yang sangat indah. Nah, ini adalah tempat yang sangat indah, masih berkabut, cantik sekali ya di sini, seger banget udaranya. Nah, masih menggunakan motor Honda Beat lawas keluaran tahun 2012. Oke, kita lanjut. Ngerekam nggak? Ngerekam. Oke. Baiklah, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kelancaran urusan kita dan tentunya diberikan kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini saya berada di jalan terindah di sepanjang masa, jalan di tengah-tengah sawah, begitu ya. Dan yang akan kita bahas kali ini bukan tentang jalan di tengah sawah, akan tetapi kita akan membahas satu fenomena atau satu peraturan yang menjadi kontroversial, begitu ya. Nah, ini indah banget ya, pemandangannya seger banget nih. Nah, oke. Jadi akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat seluruh Republik Indonesia bahwasannya mengenai aturan pembayaran pajak atau kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, kendaraan yang menunggak pajak atau tidak dibayar pajak selama 2 tahun berturut-turut itu akan dianggap menjadi kendaraan bodong, alias kendaraan yang sudah tidak digunakan kembali, begitu ya. Itu informasinya seperti itu. Nah, informasi lain juga menyebut bahwa kendaraan yang sudah telat 2 tahun tidak dibayar pajaknya itu jika terkena razia atau terkena petugas itu akan ditahan kendaraannya, begitu ya. Jadi baik mobil maupun motor itu akan ditahan dan dianggap bodong, seperti itu menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa media online gitu. Nah, namun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan peraturan tersebut ya. Tentu yang namanya peraturan banyak menuai pro dan kontra, walaupun peraturan itu belum secara resmi disahkan, jadi masih dalam bentuk rencana, begitu ya. Namun sepertinya rencana itu sangat serius untuk diterapkan di negara tercinta kita ini, negara Republik Indonesia Raya ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan kendaraan ataupun ketika kita ingin meminjam kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu. Berarti kita harus melihat si STNK-nya tersebut, pajaknya itu dibayar atau tidak. Soalnya kalau tidak dibayar itu kan sama saja kita membawa kendaraan bodong, dan itu bisa disita kendaraannya, seperti itu ya kan. Bahaya itu kalau kayak gitu. Ya, namun ada beberapa kendala atau orang yang protes ya mengenai kebijakan atau rencana peraturan ini. Salah satunya adalah mengenai kendaraan yang kita beli dari orang lain, itu kan masih atas nama orang lain, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika kita membeli kendaraan bekas itu tidak serta-merta langsung kita mutasi ya. Mungkin itu karena kesalahan kita sendiri, seperti itu sebenarnya ya. Nah, itu menjadi masalah yang sangat serius. Ketika kita membeli kendaraan bekas dan kendaraan itu masih atas nama orang yang punya pertama, nah itu kan
ketika kita ingin membayar pajak itu harus menggunakan KTP begitu ya. KTP atas nama yang terdaftar di STNK tersebut. Nah, itu yang menjadi masalah pertamanya seperti itu di situ. Nah, biasanya kalau kita membeli kendaraan kita tuh akan melakukan perjanjian ya. Salah satunya mungkin kalau kita mau membayar pajak kita bisa meminjam KTP. Namun kadang-kadang ketika sudah waktunya membayar pajak, si yang punya KTP itu kadang-kadang masih di luar kota atau di mana lah gitu. Nah, sehingga terkendalanya di situ. Nah, kalau menggunakan biro jasa, nah itu kan kita harus nembak KTP tuh. Jadi biayanya ditanggung oleh si pembayar ya, si pembayar pajak tersebut. Dulu saya pernah bayar pajak melalui biro jasa itu nembak KTP ya, istilahnya nembak KTP kalau di biro jasa itu. Jadi kalau misalnya kita telat mau bayar 2 tahun, itu ada biro jasa yang ngitungnya itu 2 kali. Jadi misalnya 2 tahun ya berarti nembak KTP-nya harus 2 kali begitu ya. Nah, kalau untuk sekali setahun itu nembak KTP-nya sekali. Nah, itu saya pernah kayak gitu dulu motor Vario tahun 2012 saya habis sama plat nomor dulu ya. Sama plat nomor itu hampir 950.000, hampir 1 juta dulu. Nah, itu pengalaman saya memang ya, kalau mau taat bayar pajak itu. Dulu saya 1 tahun bayar pajak, itu pajaknya itu sekitar 200 berapa, enggak sampai 300.000 begitu ya. Nah, dari pajak itu, pajak pokoknya anggap saja 300, kemudian untuk nembak KTP itu 200.000 karena katanya sama ganti plat nomor begitu ya. Nah, untuk administrasi plat nomornya itu katanya 300.000. Nah, itu kan sudah 800.000. Nah, yang 150.000 itu jasa atau ongkos untuk biro jasanya, seperti itu dulu. Itu namanya lupa lagi dulu, biro jasa apa namanya ya. Nah, seperti itu. Itulah yang menjadi salah satu masalah serius ketika kita ingin taat membayar pajak begitu. Nah, namun terlepas dari itu, mungkin peraturan ini dibuat ya khususnya untuk menambah pendapatan negara. Jadi kalau yang malas bayar pajak sekarang jadi rajin bayar pajak itu mungkin ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu sebenarnya melatih masyarakat yang mempunyai kendaraan itu untuk taat membayar pajak begitu. Waduh, ini gorengannya jatuh, tunggu ya. Beli gorengan kok jatuh ini tuh. Sebentar. Walah, jatuh men. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, itulah beberapa yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi kita harus dituntut, sebenarnya harus dituntut untuk taat membayar pajak seperti itu. Sepertinya sih seperti itu ya. Nah, yang kedua mungkin dengan cara tersebut akan mengurangi sedikit volume kendaraan ya. Volume kendaraan, namun ya cuman sedikit sih sebenarnya kalau kayak gitu. Nah, soalnya kan kalau di jalan gitu kita harus hati-hati, terutama kalau ada razia kepolisian. Nah, kalau nggak ada sih mungkin aman ya, pakai motor yang tidak dibayar pajaknya. Dan itu menurut informasi juga, walaupun SIM kita masih aktif atau masih panjang masa berlakunya, dan STNK kita itu sudah 2 tahun menunggak, itu tetap akan disita. Begitu informasinya ya. Namun terlepas dari itu, mengenai
kendaraan ya, tentunya khususnya untuk roda 2. Nah, kayak seperti knalpot racing. Knalpot racing memang khususnya untuk di Kota Bandung itu akhir-akhir ini kepolisian itu memang gencar sekali melakukan penertiban. Jadi kalau kalian yang menggunakan knalpot racing dan kemudian ketemu sama polisi lalu lintas, ya kalian harus hati-hati begitu ya, karena mau razia mau enggak, punten Pak, itu knalpot racing itu akan ditertibkan gitu ya, khususnya untuk di Kota Bandung. Kayak pas kemarin itu pas malam minggu, banyak itu anak-anak yang nongkrong kemudian menggunakan knalpot racing seperti itu, dan itu diamankan. Jadi si knalpotnya itu dicopot begitu loh. Kalau enggak, motornya dibawa ke Polres atau Polsek setempat, kemudian suruh bawa knalpot orisinilnya diganti di situ. Nah, knalpot racingnya disita begitu ya. Jadi memang khusus untuk di Kota Bandung itu sekarang lagi gencar pembenahan knalpot racing atau knalpot bising. Jadi nggak cuma knalpot racing, knalpot orisinilan pun kalau dibobok dan suaranya itu keras, itu akan ditindak begitu sama bapak-bapak petugas yang berada di jalan raya begitu. Nah, makanya itu harus hati-hati. Nah, mungkin itu dia poin-poin ya. Jadi dalam video ini saya hanya membahas satu mengenai rencana peraturan yang akan diterapkan di negara tercinta kita ini, negara Republik Indonesia Raya, yaitu mengenai pembayaran pajak itu jika berturut-turut selama 2 tahun tidak dibayar pajak, kendaraan kita akan dianggap bodong, dan kalau kena petugas atau kena razia itu akan disita oleh petugas dan tidak bisa diregistrasi kembali. Yang kedua mengenai knalpot racing atau knalpot bising ya, yang sedang gencar dilakukan penertiban oleh petugas, khususnya yang berada di Kota Bandung. Itu sudah banyak sekali yang kena ya, baik malam, siang, sore, pagi. Nah, itu banyak sekali yang kena ya, walaupun masih banyak yang belum mengganti knalpotnya menggunakan knalpot standar. Tapi saran saya sih untuk kalau saat-saat ini mendingan diganti, karena sekarang lagi gencar ya penertiban kendaraan itu gitu. Nah, itulah beberapa poin yang saya bahas dalam video ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Tiang Cilik ya, jangan lupa di share videonya, jangan lupa di like juga videonya. Baiklah, kita mungkin videonya hanya seperti itu saja, jadi random saja membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Oke, baik, saya sekarang berada di Jalan Cikoneng, dan Jalan Cikoneng ini berada di Kecamatan Bojongsoang, kabupatennya masuk ke Kabupaten Bandung bagian selatan. Nah, seperti inilah Jalan Cikoneng ya. Nanti videonya ini akan saya lanjutkan sampai di Jalan Raya Bojongsoang ya, biar durasinya lumayan mantap lama begitu. Nah, soalnya kan kuotanya tuh banyak, jadi kalau misalnya nggak dipakai ya sayang gitu ya, karena sudah mau hampir habis masa aktifnya begitu. Oke, inilah Jalan Jalan Cikoneng, Kecamatan Bojongsoang. Itu ini jalan ini merupakan jalan alternatif atau jalan, bisa dibilang jalan tikus di Kota Bandung gitu. Ihir. Iya. Nah, ini jalan yang sering dipakai yang sering saya lewati untuk menghindari kemacetan di Jalan Raya Bojongsoang, baik sore maupun pagi hari ya. Iya,
Walaupun di jalan ini banyak sekali gerenjulan atau polisi tidur yang dibuat oleh warga setempat agar supaya tidak ngebut manja di daerah sini. Nah, ini sebelah kanan kita ada perumahan Podomoro, perumahannya para sultan atau konglomerat. Nah tuh perumahan konglomerat, gede-gede banget rumahnya ya, 2 lantai, mantap jiwa tuh. Nah itu ya masih menggunakan knalpot racing gitu, nggak pakai helm lagi lah. Nah ya mungkin masih ABG masih perlu pemahaman ya, atau perlu sosialisasi begitu. Nah oke, masih di Jalan Cikoneng. Jalan Cikoneng, jalan yang sangat indah, menawan dan sangat cantik. Jalannya mulus walaupun banyak berlubang. Berarti kalau banyak berlubang nggak mulus dong mas. Ya yang penting kan jalannya mulus nih sebagian begitu. Nah sebegitu di depan sebentar lagi akan masuk ke Jalan Raya Bojong Soang. Nah ini seperti ini ya kondisinya kalau pagi hari. Oke, sudah sampai di Jalan Raya Bojong Soang. Mungkin videonya itu saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video Tiang Cilik ini. Video yang sederhana apa adanya, membagikan sedikit informasi. Nah, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like videonya, di share videonya, di subscribe channel Tiang Cilik. Baik, matur nuwun, hatur nuhun, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat walafiat dimanapun berada. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.